1. Pola yang terlihat dari sudut analisa. Dari informasi kamu, ada dugaan masalah dana desa ketahanan pangan, ada isu kekerasan terhadap warga, tiba-tiba muncul postingan serentak video atau foto. Penegasan posisi sebagai anggota LBH ini membentuk pola yang dalam analisa komunikasi krisis disebut defensive framing tambah legitimasi institusi. Artinya, defensive framing membentuk opini bahwa kepala desa benar. Legitimasi institusi menunjukkan saya dilindungi, punya backing hukum. Kedua, potensi konflik kepentingan ini bagian kunci. Secara hukum tidak langsung dilarang, tapi bisa masuk pelanggaran jika memenuhi unsur ini. A. Benturan kepentingan terjadi jika jabatan kepala desa digunakan untuk melindungi diri dari kasus pribadi, menghindari pemeriksaan. Jika keanggotaan LBH dipakai untuk membentuk persepsi publik bahwa dia kebal hukum, mengintimidasi pihak pelapor atau media. Ini bisa dikategorikan konflik of interest tambah abuse of power. B. Penyalahgunaan wewenang jika perangkat desa ikut posting karena tekanan. Aparatur desa diarahkan untuk membela, maka masuk potensi penyalahgunaan jabatan abuse of authority, melanggar prinsip netralitas aparatur desa. Ketiga, analisa psikologi dan strategi. Kenapa ini dilakukan? Biasanya pola ini muncul saat ada tekanan publik, ada potensi pemeriksaan hukum. Strateginya, bangun citra positif cepat, tunjukkan kekuatan afiliasi LBH, redam opini negatif. Ini bukan ilegal secara langsung, tapi bisa jadi indikasi ada sesuatu yang sedang ditutup, dikendalikan. Keempat, risiko hukum jika dugaan benar. Jika terkait dana desa, masuk ke tindak pidana korupsi jika ada kerugian negara. Pemeriksaan oleh Inspektorat, Kejaksaan, Tipikor. Jika terkait kekerasan, masuk ke KUHP penganiayaan. Jabatan tambah status di LBH tidak menghapus pidana, tidak jadi perlindungan hukum otomatis. Kelima, soal LBH, fakta penting, lembaga bantuan hukum itu untuk membantu masyarakat, bukan jadi tameng pejabat. Jika dipakai untuk membela kepentingan pribadi pejabat, mengintervensi kasus jabatan, bisa mencederai kode etik lembaga hukum itu sendiri. Keenam, indikasi yang perlu diwaspadai. Kalau ini terjadi, patut dicurigai kuat. Semua perangkat desa seragam posting, tidak ada ruang kritik. Media sulit konfirmasi. Narasi hanya satu arah. Ada pamer kekuatan LBH, backing, dan lain-lain. Ini bukan pembelaan biasa, tapi pengendalian opini. Ketujuh, kesimpulan tajam. Kepala desa boleh jadi anggota LBH, tapi dalam konteks ini, jika digunakan untuk menghadapi dugaan kasus jabatan, membangun tameng opini, menggerakkan aparatur desa, maka secara kuat mengarah ke konflik, kepentingan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kedelapan, langkah strategis kalau mau dibongkar lebih kuat. Kalau kamu ingin memperkuat ini jadi isu serius, kumpulkan bukti postingan serentak, testimoni, perangkat desa jika ada tekanan, data realisasi dana desa, kronologi kejadian kekerasan, dorong ke Inspektorat, Dinas PMD, Aparat Penegak Hukum,